Selamat datang. Hari ini, kita akan coba lihat sedikit ke masa depan. Masa depan, strategi ya? Betul. Sumber kita kali ini bab penutup dengan buku Strategy as Leadership karya Vasolo dan Weiss. Nah, premis utama buku ini kan kalau lingkungan bisnis itu sebenarnya punya siklus evolusi yang bisa diprediksi. Iya, ada polanya. Ada polanya. Tapi pertanyaan besarnya sekarang gimana kalau dunia di sekitar kita ini berubah secara fundamental? Maksudnya benar-benar berubah. Apakah aturan mainnya masih sama? Itu pertanyaan yang sangat relevan. Karena itulah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah tren-tren global terbesar yang sedang membentuk ulang dunia kita. Mulai dari revolusi industri keempat sampai pergeseran kekuatan ekonomi global ya. Betul. Misi kita adalah mencari tahu bagaimana semua ini akan mengubah tantangan strategis yang akan Anda hadapi dan apakah kerangka berpikir dari buku ini masih bisa diandalkan atau tidak. Oke, mari kita mulai dari gambaran besarnya. Sumber kita ini langsung menunjuk pada satu konsep yang sering kita dengar, revolusi industri keempat. Tapi yang ditekankan di sini bukan cuma soal munculnya teknologi baru satu-satu, tapi soal kombinasi dan koneksi dari semuanya. Big data, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things. Semuanya nyambung dan menciptakan sesuatu yang ya benar-benar baru. Betul. Dan efek terbesarnya adalah lahirnya konsumen digital global yang selalu terhubung. Perilaku kita semua berubah total. Cara kita cari info, belanja, bahkan interaksi, semuanya sekarang dimediasi oleh platform digital. Ini bukan perubahan kecil, ini pergeseran seismik. Benar sekali. Ada satu data di sumber kita yang menurut saya benar-benar menggambarkan pergeseran ini. Dikatakan bahwa hampir 63% pengguna internet global. Wow, 63% ya? Iya. Kalau mereka mau cari produk, mereka mulainya bukan dari Google lagi, bukan juga dari situs mereknya langsung. Mereka mulainya dari Amazon. Oh, oke. Ini nunjukin banget ya, gimana platform sekarang jadi semacam pintu gerbang utama buat kita sebagai konsumen. Yang menarik di sini adalah skala dan kecepatan dari perubahan ini menciptakan dinamika kekuatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Skala perusahaan-perusahaan teknologi raksasa saat ini benar-benar mencengangkan. Skalanya itu ya? Iya. Buku ini memberikan fakta yang kalau dipikir-pikir cukup gila. Kapitalisasi pasar Apple itu setara dengan PDB negara seperti Australia atau Spanyol. Wow! Bahkan lebih besar dari PDB negara-negara seperti Meksiko, Belanda, dan Swiss. Tunggu, jadi kita tidak lagi bicara soal perusahaan, tapi soal... Entitas ekonomi sekuat negara. Tepat. Betul. Dan ini kan punya implikasi besar terhadap persaingan dan regulasi. Gimana mungkin sebuah startup bisa bersaing dengan negara Apple atau negara Google? Tepat. Dan bukan hanya skala, tapi juga kecepatannya. Dulu, untuk jadi raksasa global itu butuh waktu puluhan tahun. Sumber kita memberikan perbandingan yang sangat tajam. Oke. Microsoft butuh waktu hampir 26 tahun untuk bisa mendapatkan 1 miliar pengguna sistem operasi Windows mereka. 26 tahun, ya. Cukup lama. Lama. Sekarang bandingkan dengan WhatsApp, mereka hanya butuh kurang dari 7 tahun untuk mencapai angka yang sama. Gila. Kecepatan untuk mencapai skala global ini peningkatannya gila-gilaan. Ini kan kedengarannya bagus semua ya. Kayak utopia teknologi gitu. Semuanya lebih cepat, lebih efisien, lebih terhubung. Tapi saya curiga ada sisi gelapnya. Pasti. Konektivitas dan skala sebesar ini pasti menciptakan konsentrasi kekuatan yang luar biasa besar juga kan? Anda menangkap poin utamanya. Itulah paradoks dari era ini. Sisi lain dari medal yang berkilauan ini adalah munculnya dominasi oligopoli global. Oligopoli. Hanya segelintir raksasa teknologi, Anda tahu nama-namanya. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, yang pada dasarnya mengendalikan sebagian besar infrastruktur digital dunia. Kekuatan mereka begitu besar sehingga menciptakan, tembok penghalang yang sangat tinggi bagi pemain baru. Ini ada hubungannya nggak sih dengan konsep penghancuran kreatif atau creative destruction dari ekonom Schumpeter itu kan? Iya, betul. Tetap dinamis dan sehat. Persis. Dan disinilah letak kekhawatiran yang diangkat dalam sumber kita. Data dari Amerika Serikat menunjukkan sebuah tren yang mengkhawatirkan. Tingkat penciptaan perusahaan baru dan penutupan perusahaan lama justru menurun. Oh iya?
tingkat penciptaan perusahaan turun dari sekitar 13% di awal tahun 80-an menjadi hanya 8% pada tahun 2016. Tunggu sebentar, ini agak berlawanan dengan intuisi ya? Bukankah internet dan teknologi digital seharusnya menurunkan hambatan masuk? Siapa saja sekarang bisa bikin startup dari garasi, gitu kan? Harusnya begitu. Kenapa datanya malah menunjukkan sebaliknya? Ekonominya seolah jadi lebih kaku. Itu pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya, menurut sumber kita, adalah karena kekuatan jaringan, data, dan modal dari para raksasa ini begitu besar. Sehingga garasi startup tadi tidak punya kesempatan untuk bersaing di skala yang sama. Sebelum mereka bisa menjadi ancaman yang nyata, mereka biasanya diakuisisi atau ya dimatikan dengan berbagai cara. Jadi lebih mudah untuk memulai bisnis, tapi jauh lebih sulit untuk mengembangkan bisnis itu. Tepat. Jauh lebih sulit untuk benar-benar menantang para petahana. Jadi ini bukan sekedar perlambatan tapi semacam pembekuan ekonomi ya, di mana para pemain besar ini jadi semakin sulit untuk digoyahkan. Apalagi konsekuensi yang tidak diinginkan dari revolusi ini. Ada beberapa lagi yang sangat signifikan. Salah satunya adalah meningkatnya ketimpangan. Ketimbangan pendapatan? Iya, produktivitas memang tumbuh pesat berkat teknologi, tapi pertumbuhan upah pekerja tidak mengikutinya. Akibatnya, kesenjangan pendapatan melebar di sebagian besar negara maju. Lalu ada juga fenomena gig ekonomi. Iya. Sistem kerja berbasis proyek jangka pendek. Seperti pengemudi ojek online atau penyedia penginapan di platform seperti Airbnb, di Indonesia ini sangat terasa dampaknya. Sangat. Tepat. Di satu sisi, ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ini juga mengikis model pekerjaan tradisional yang datang dengan jaring pengamanan sosial, seperti asuransi kesehatan, dana pensiun, dan... Peran serikat pekerja juga ya. Betul. Dan peran serikat pekerjaan yang kuat. Jadi kalau kita rangkum, kita melihat sebuah paradoks besar. Teknologi yang seharusnya membebaskan dan mendemokratisasi, dalam praktiknya justru menciptakan ekonomi yang lebih terkonsentrasi, lebih kaku, dan dalam beberapa hal lebih timpang. Oke, ini latar belakang yang sangat penting. Jadi kita punya dunia baru yang didominasi raksasa teknologi. Lebih cepat, tapi juga lebih terkonsentrasi dan tidak stabil. Sekarang, mari kita tarik ini kembali ke kerangka utama buku ini. Oke. Sumber kita kan mengidentifikasi 4 tantangan strategis generik. Ada tantangan kreatif, yaitu saat Anda harus berinovasi. Ada tantangan pembangunan, saat pasar Anda sudah matang. Lalu ada tantangan darurat, guncangan mendadak dari luar. Dan terakhir, tantangan struktural, yang biasanya di industri komoditas. Nah, pertanyaannya, apakah 4 tantangan ini masih berlaku di dunia baru ini? Pertanyaan yang sangat bagus dan buku ini memberikan jawaban yang menarik. Mari kita bedah satu persatu, kita mulai dengan tantangan kreatif dan pembangunan. Creative and Developmental Challenge. Oke, Ya, keduanya akan tetap ada, bahkan mungkin lebih intens. bagaimana bisa? Pikirkan semua industri baru yang lahir dari teknologi ini. Streaming musik dan video, ride-sharing, e-commerce. Semuanya dimulai dengan Creative Challenge, di mana mereka mendisrupsi industri lama. Iya, betul. Tapi sekarang, pasar streaming sudah sangat ramai dan jenuh. Pertumbuhan mulai melambat. Mereka sudah masuk ke fase developmental challenge, di mana perangnya bukan lagi soal inovasi radikal, tapi soal harga, konten eksklusif, dan berebut pangsa pasar. Pola ini akan terus berulang. Oke, itu masuk akal untuk industri baru. Tapi bagaimana dengan para raksasa itu sendiri? Apakah Google atau Amazon akan menghadapi Creative Challenge mereka sendiri? Akankah mereka didisrupsi oleh inovator baru dari garasi? Menurut buku ini, jawabannya pasti ya, suatu saat nanti. Tidak ada yang abadi. Tapi, Ada tapinya. Kekuatan monopoli dan efek jaringan mereka yang begitu besar kemungkinan akan menunda datangnya disrupsi tersebut secara signifikan. Mereka bisa dengan mudah membeli pesaing potensial, seperti yang dilakukan Facebook dengan Instagram dan WhatsApp, atau menggunakan skala mereka untuk menekan inovasi sebelum sempat berkembang. jadi tantangannya tetap ada, tapi mungkin terdistorsi dan tertunda oleh kekuatan pasar yang ada sekarang. Tepat. Menarik sekali. Jadi, raksasa teknologi ini seperti membangun benteng yang sangat tinggi untuk menunda datangnya disrupsi. Tapi itu kan tantangan yang datang dari dalam industri. Bagaimana dengan guncangan dari luar? Hal-hal yang tidak bisa kita prediksi seperti krisis keuangan atau, pandemi. Bagaimana dunia baru ini mengubah emergency challenge? Nah, untuk tantangan yang satu ini, buku ini punya prediksi yang sangat kuat. Dan terus terang,
agak suram. Oh ya, Mereka berargumen bahwa tantangan darurat akan menjadi lebih signifikan dan esensial di masa depan. Ada beberapa alasan kuat di baliknya. Pertama, dunia kita menjadi lebih tidak stabil secara finansial. Sistem keuangan global lebih terhubung dan rapuh. Kedua, neraca keuangan bank sentral di banyak negara sudah lebih tertekan setelah krisis 2008. artinya amunisi mereka untuk menghadapi krisis berikutnya lebih terbatas ya? Betul, amunisinya lebih sedikit. Dan jangan lupakan faktor geopolitik. Kesepakatan perdagangan global menjadi lebih rapuh. Ada tren proteksionisme yang meningkat. Rasanya dunia jadi tempat yang lebih tidak pasti. Tepat sekali. Dan kita tidak perlu berteori jauh-jauh. Pandemi COVID-19 adalah contoh nyata dan brutal dari emergency challenge ini. Sebuah guncangan kesehatan yang tidak terduga dalam sekejap memicu resesi global. Iya, kita semua merasakan itu. Dan peristiwa ini juga menunjukkan betapa sulitnya melakukan koordinasi global untuk menanganinya. Lebih jauh lagi, buku ini memperkenalkan konsep peristiwa angsa hijau atau Green Swan Event. Green Swan Event? Ini merujuk secara spesifik pada guncangan sistemik yang disebabkan oleh perubahan iklim, bencana alam ekstrim, krisis pangan, atau krisis air. Ancaman-ancaman ini akan membuat emergency challenge menjadi sesuatu yang harus selalu ada di radar setiap pemimpin bisnis. Oke, jadi kesiapsiagaan terhadap guncangan menjadi semakin krusial. Sekarang mari kita beralih ke tantangan terakhir. Tantangan struktural atau structural challenge. Ini kan biasanya identik dengan industri komoditas ya, minyak, gas, pertambangan. Benar. Dan prediksi dari sumber kita cukup jelas di sini. Mereka mengidentifikasi bahwa sejak sekitar tahun 2014, dunia telah memasuki super cycle penurunan harga komoditas. Penurunan ya? Ya, tentu saja akan selalu ada fluktuasi jangka pendek. Perang atau gangguan pasokan bisa menaikkan harga sementara, tapi tren jangka panjangnya cenderung menurun. Ini didorong oleh efisiensi yang lebih tinggi dan, dalam beberapa kasus, transisi ke energi terbarukan. Apa artinya ini bagi perusahaan-perusahaan di sektor tersebut? Kalau harga komoditas cenderung turun dalam jangka panjang, model bisnis mereka harus berubah total kan? Persis. Artinya perusahaan-perusahaan berbasis komoditas akan menghadapi tekanan harga dan margin yang konstan secara jangka panjang. Structural challenge bagi mereka bukan lagi sekedar siklus sementara yang bisa ditunggu hingga membaik. Jadi ini realitas permanen yang baru. Ini menjadi sebuah realitas permanen. Mereka tidak bisa lagi hanya fokus bertahan hidup melewati masa sulit. Mereka harus secara fundamental mendesain ulang model bisnis mereka untuk bisa bertahan dan bahkan untung di era harga rendah yang berkepanjangan. Ini menuntut efisiensi biaya yang ekstrim dan inovasi di luar bisnis inti mereka. Jadi, kalau kita rangkum, apa artinya semua ini? Kita sudah membedah dunia yang berubah karena revolusi teknologi, pergeseran kekuatan global, dan dampaknya pada tantangan-tantangan strategis ini. Apa kesimpulan utamanya? Kesimpulannya, dan ini yang menurut saya paling kuat dari bab ini, cukup mengejutkan dalam kesederhanaannya. Oke. Meskipun dunia berubah dengan kecepatan yang luar biasa, dengan teknologi yang bahkan tidak bisa kita bayangkan 1 dekade lalu, tantangan-tantangan strategis yang paling fundamental ternyata tidak hilang. Oh, Pasar yang matang, inovasi yang mengganggu, guncangan ekonomi mendadak, dan siklus komoditas yang panjang, semua pola itu ternyata tetap ada dan akan terus berulang, hanya saja dalam bentuk dan intensitas yang baru. ini menarik. Karena narasi yang sering kita dengar adalah semuanya berbeda sekarang. Aturan lama tidak berlaku lagi. Tapi buku ini justru berargumen bahwa pola-pola dasarnya tetap sama. Strategi adalah kepemimpinan. Coba jelaskan lebih lanjut. Apa maksudnya strategi adalah kepemimpinan dalam konteks ini? Maksudnya, tugas seorang pemimpin strategis bukanlah menjadi seorang peramal yang mencoba memprediksi hal-hal yang tidak diketahui secara pasti. Bukan dukun ya? Bukan. Tugas utamanya adalah memobilisasi organisasi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang polanya hampir pasti akan datang. Ini bukan tentang menebak kapan persisnya resesi berikutnya akan terjadi, tapi tentang membangun organisasi yang tangguh dan siap ketika resesi itu akhirnya datang. Saya mengerti. Jadi ini tentang kesiapan. Ini tentang menanamkan kesadaran bahwa pasar Anda yang sedang tumbuh pesat suatu saat nanti pasti akan matang.
bahwa model bisnis Anda yang superior saat ini, suatu saat nanti, pasti akan usang karena disrupsi. Betul sekali. Dan kepemimpinan strategis adalah tentang membuat organisasi siap menghadapi kenyataan-kenyataan itu, bahkan ketika saat ini segalanya terasa baik-baik saja dan langit terlihat cerah. Persis. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup yang penting untuk Anda renungkan. Mengingat pergeseran-pergeseran besar dan dapat diprediksi ini akan datang, pasar yang akan semakin ketat, guncangan ekonomi yang pasti terjadi, dan tekanan biaya yang terus-menerus. Pertanyaan reflektifnya adalah, percakapan apa yang paling dihindari oleh tim Anda saat ini, padahal seharusnya sudah dimulai dari sekarang?